Halo semuanya, selamat datang di channel Grocery Education. Kita sekarang akan membahas pajak bumi bangunan atau yang sering disingkat PBB. Jadi langsung aja. Pajak bumi bangunan itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu PBB P2, yakni untuk pedesaan dan perkotaan. Untuk PBB P2 itu masuk ke pajak daerah. Nah, ini sudah dibahas di KUP. Ya, ini terdapat pada UU nomor 28 tahun 2009. Sedangkan untuk PPB P3, yakni pertambangan, perkebunan, perhutanan, itu masuk ke pajak pusat. Ya, itu ada masuk peraturan pemerintah UU nomor 12 tahun 1994. PBB ya, itu dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi ya, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi kuncinya itu memiliki atau menerima manfaat atas bumi dan bangunan. Seperti itu. Nah, untuk objek pajak dari PBB P2, sektor P2, untuk buminya itu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah kabupaten, kota. Untuk bangunannya, itu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan, pedalaman, ya, atau laut. Seperti itu. Untuk objek pajak PBB sektor P3, itu untuk buminya itu definisinya permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Untuk bangunan itu, objek pajaknya konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Untuk objek pajak PBB ya, itu yang pertama ya berdasarkan pasal 77 ayat 2 UU PDRD. Yang pertama itu ada jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, emplasemen yang merupakan suatu kesatuan ya, satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua itu ada jalan tol. Yang ketiga ada kolam renang. Yang keempat itu pagar mewah ya. Yang kelima ada tempat olahraga. Keenam ada galangan kapal, dermaga. Ketujuh ada taman mewah. Kesembilan ada tempat penampungan kilang minyak, air, dan gas ya. Yang kesembilan itu ada muara. Yang tidak termasuk objek pajak PBB atau non objek pajak PBB, itu yang pertama itu ada kepentingan umum. Ya, untuk ibadah, sosial, kesehatan, dan berhubungan dengan pendidikan budaya. Itu tidak termasuk objek pajak PBB. Yang kedua itu ada kuburan dan peninggalan purbakala. Ketiga, ada hutan lindung, suaka alam, wisata, taman nasional, dan tanah pengembalaan desa. Yang keempat itu ada perwakilan diplomatik atau konsulat berdasar asas timbal balik. Jadi misalkan kalau ada organisasi internasional yang memiliki timbal balik dengan negara Indonesia, itu tidak termasuk objek PBB. Nah, kelima itu ada badan atau organisasi internasional. Seperti itu. Dasar pengenaan dari PBB ya, itu ada NJOP atau nilai jual objek pajak. Harga NJOP itu adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui yang pertama, perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis. Yang kedua, itu nilai perolehan baru. Yang terakhir adalah nilai jual objek pajak pengganti.
NJOP itu ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Biasanya itu NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali. NJO PTKP sektor P2 ya, yang tidak kena pajak untuk sektor P2 itu batasnya wajib pajak tidak terutang ya ditetapkan paling rendah ya minimalnya itu sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak ya. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan fasilitas NJO PTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Misalkan saya punya bangunan ya, 2 bangunan, yang satu harganya 1 miliar, yang lagi satu harganya 500 juta. Saya hanya bisa menerima NJO PTKP, ya NJO PTKP ini hanya salah satu dari bangunan yang saya miliki. Artinya NJO PTKP-nya hanya dikenai untuk bangunan yang harganya 1 miliar. Untuk bangunan 500 juta itu tidak mendapat fasilitas. Jadi fasilitas NJO PTKP, ya NJOP PTKP ini, yang NJOP yang tidak kena pajak ini hanya untuk bangunan. Ya jika kalian mempunyai 2 bangunan atau lebih, itu hanya untuk satu yang paling besar nominalnya, seperti itu. Untuk NJO PTKP sektor P3 ya, ini pajak pusat, ditetapkan secara regional itu maksimal ya, yang paling tinggi. Kalau tadi itu minimal, sekarang ini yang paling tinggi untuk P3 itu sebesar 12 juta setiap wajib pajak. Sistemnya sama. Apabila seorang WP mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan fasilitas NJO PTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Ya. Jadi perbedaannya itu hanya di nominal NJO PTKP-nya. Kalau di sektor P2 itu minimal 10 juta untuk setiap WP, ya. Kalau sektor P3 itu maksimal sebesar 12 juta. Ya, ini ada tarif pajak PBB ya. Tarif pajak PBB ini bisa berbeda di setiap daerah, tapi biasanya ya tarifnya ini mirip-mirip seperti ini. Jadi kalau kalian ingin cari tarifnya terlebih dahulu ya cari dulu di peraturan daerah di tempat kalian tinggal. Untuk tarif pajak PBB sektor P2 ya, itu 0 sampai 500 juta rupiah gitu ya. 1 rupiah sampai 500 juta rupiah. Itu tarifnya sebesar 0,1%. 500 juta sampai 1 miliar rupiah itu 0,125%. 1 miliar sampai 2 miliar itu 0,160%. Terus 2 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah itu 0,220%. Di atas 5 miliar rupiah itu 0,3%. Untuk sektor P3 itu tarifnya tunggal sebesar 0,5%. Seperti itu. Oke, ini ada rumus cara menghitung ya. Untuk PBB P2 itu tarif ya dikali dalam kurung NJOP dikurangi NJOP TKP-nya dulu. Tadi ya, itu 10 juta. Terus didapat hasilnya dikalikan tarifnya. Terus untuk PBB P3 ini 0,5% dikali 40% dulu. Karena ada undang-undang yang berlaku bahwa dikali 40% juga tarifnya. Jadi dikali NJO PKP-nya ya. 0,5% dikali 40% dikali NJO PKP. Yang dimaksud NJO PKP ini adalah NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dan dikurangi NJOP TKP. Jadi ini adalah yang sudah bisa dikenakan pajak. Oke, masuk ke contoh perhitungan ya supaya lebih memahami.
Di sini wajib pajak Gosri ya, itu memiliki suatu objek pajak ya. Nah, NJOP buminya itu luasnya 800 meter persegi. Harganya itu 1.200.000 per meternya ya, per meter persegi. Dapatlah itu ya 960 juta rupiah. Itu untuk NJOP buminya. Sekarang kita cari dulu NJOP bangunannya. Yang pertama itu ada hunian ya, rumahnya gitu ya. Itu 600 meter persegi ya, dikali 800.000 didapatlah 480 juta rupiah. Taman mewah itu 150 meter persegi dikali 250.000 dapat 37.500.000 rupiah. Selanjutnya ada pagar mewah itu 250 meter persegi ya, dikali 250 meter dikali 1,5 meter dikali 300.000 didapatlah 112.500.000 rupiah. Dijumlahkan semua ini ya, didapat sebesar 630 juta rupiah. Maka dijumlahkan NJOP bumi bangunannya itu ya 960 ditambah 630, maka didapat 1.590 juta rupiah. NJOP ini dikurangi NJO PTKP ya, yakni NJOP tidak kena pajak. Setiap daerah ini bisa berbeda NJO PTKP-nya. Nah, ini sebagai contoh ya. Itu NJO PTKP-nya sebesar 20 juta rupiah. Nah, dikurangin ya. 1.590 juta rupiah ini dikurangi 20 juta rupiah, maka didapat 1.570 juta rupiah. Ya, ini setelah dikurangi NJO PTKP-nya. Maka didapat NJO PKP, yakni NJOP kena pajak. Dikalikan dengan tarif PBB ya yang tadi, itu masuk ya kriteria 1 miliar sampai dengan 2 miliar rupiah. Ya. Tarifnya sebesar 0,160%. Ya. Untuk range untuk 1 miliar sampai 2 miliar itu tarifnya 0,160%. Maka didapat dikalikan dengan 1.570 juta rupiah ini didapat 2.512.000 rupiah. Itu adalah PB terhutang sebesar ya, PBB terhutang sebesar 2.512.000 rupiah. Nah, itu jika seandainya wajib pajak hanya memiliki satu objek pajak. Oke, selanjutnya ada contoh perhitungan lagi. Bagaimana jika seandainya wajib pajak itu memiliki dua objek pajak atau lebih gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja ya. Jadi langsung didapat datanya. Untuk objek pajak pertama ya, itu ada di Jalan Kuta Utara. Ya, ini sebagai contoh, kita sudah dapat NJOP tanahnya sebesar 250 juta rupiah, NJOP bangunannya 200 juta rupiah, maka didapat NJOP tanah bangunan sebesar 450 juta rupiah. Tapi kenapa ini NJOP TKP-nya 0? Nah, karena ya, kita cek dulu di objek pajak nomor 2, itu NJOP tanahnya 800 juta rupiah, ditambah 600 juta untuk bangunan, maka didapat NJOP tanah bangunannya itu 1.400.000 juta rupiah. Kalian bisa lihat, untuk objek pajak kedua itu lebih besar ya daripada objek pajak nomor 1 yang hanya 450 juta rupiah. Maka fasilitas NJOP TKP itu hanya untuk objek pajak yang nomor 2 karena dia yang paling besar nominalnya. Ya. Jadi ini ya, untuk 450 juta dikurangi NJOP TKP-nya 0 ya, karena tidak dapat NJOP TKP. Terus dikalikan tarifnya ya. Ini sorry, ini tarif.
0,1% dikali 450 juta rupiah, maka didapat 450 ribu rupiah. Seperti itu. Ya. Untuk di objek pajak nomor 2 ya, di Jalan Canggu ini dikurangin ya. Didapat ini NJOP tanah bangunannya 1,4 miliar, dikurangi NJOP TKP ya 20 juta rupiah. NJOP KP-nya itu didapat 1 miliar 380 juta rupiah. Ya, dikalikan dengan tarifnya, karena ini tarifnya 1 miliar sampai 2 miliar itu tarifnya 0,16%, ya 0,16%, itu didapat 2.208.000 rupiah. Maka PBB terhutangnya itu ditambahin 450.000 ditambah 2.208.000 rupiah sama dengan 2.658.000 rupiah. Ya. Waduh. Nah, ini adalah PBB terhutang untuk WP Gosri, seperti itu ya, yang harus dibayarkan. Oke, sekian dulu untuk materi pajak bumi bangunan. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Saya harap Anda menyukai video ini dan jangan lupa untuk subscribe-nya dan like-nya, supaya channel ini semakin berkembang. Sekian, terima kasih. Semoga hari kalian berbahagia.